Ya, mata kuliah pertemuan ke-11 kita yaitu Project Management. Mata kuliah ini biasanya diajarkan di teknik, ya, khususnya teknik sipil. Kalau kita di optimasi, kita belajarnya sebagai bahan dari mata kuliah Operation Research. Kalau kamu ngambil S2 nanti, misalnya S2 Teknik Industri, maka mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus kamu tahu. Disebut manajemen project ya karena kerjaan kita untuk mengatur bagaimana project itu dapat berlangsung dengan cepat dengan biaya yang minimum. Kalau durasi pengerjaan, kita pasti maunya durasi pengerjaan waktu yang sesingkat mungkin. Kemudian pengerjaan pengennya kerjanya yang cepat-cepat beres dan biayanya kalau bisa yang dikeluarkan sesedikit mungkin. Di project management ini di bagian 1 itu semuanya istilahnya Inggris, tapi saya rasa masih bisa ditranslate dengan gampang. Dia cerita apa sih itu project, apa itu task. Kalau project ya seperti biasa kita tahu kan proyek, kalau task itu tugas. Sebagai contoh misalnya di sini kita ingin membangun sebuah kebun kecil ya. Ini contoh dari teknik sipil. Kayak kita nih mau bangun rumah ya kan. Di situ ada tahapan-tahapan pengerjaan yang harus kita lakukan. Tahapan pengerjaan ini kita misalkan dengan nama dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. A itu misalnya sebelum kita bangun kebun atau bangun rumah itu kita harus gambar maketnya dulu kan, gambar rancangannya. Yang B itu kita harus melengkapi semua kerjaan-kerjaan yang berhubungan. Kemudian yang C, kita akan membuat adonan atau misalnya ibaratnya tuh kita pemasangan tiang pancang pertama kali yang kita lakukan. Yang ke D, memastikan bahwa semua bahan bangunan itu baik misalnya besi, batu bata, semuanya itu sudah terpenuhi. Yang ke E, kemudian kita membangun atap. Yang ke F, mengukur atap. Yang ke G, menginstalasi jaringan listrik atau penerangan. Kemudian H, pengecetan. Yang ke I, baru kita desain interiornya. Pekerjaan dari A sampai I ini kerjanya itu ada beberapa yang harus dikerjakan secara berurutan, dalam artian A harus dikerjakan dulu daripada B, B harus dikerjakan dulu baru C, dan ada juga beberapa kegiatan yang bisa kita kerjakan bersamaan. Oke, jadi contohnya seperti ini. Katanya A itu harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum kegiatan yang lainnya. B harus dikerjakan sebelum kegiatan C, E, F, G, H, I. C harus dikerjakan sebelum E, F, G, H, I, dan seterusnya. Jadi nggak mungkin A dulu, nggak A baru B, dan B dulu baru C, dan seterusnya. Jadi ada beberapa kegiatan yang bisa kita kerjakan bersamaan.